Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Agnesia dengan NIM 1930202037 dan rekan saya Irlanda dengan NIM 1930202028. Kami dari kelompok 6 akan mensajikan tentang struktur sosial dan hukum. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Ciri-ciri kaidah hukum. 1. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. 2. Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. 3. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. 4. Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. 5. Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian. Lembaga kemasyarakatan. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu 1. Untuk memberi pedoman kepada para warga masyarakat. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk menegakkan sistem pengadilan sosial. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. 1. Basic institution adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan tata tertib. 2. Social sentinion adalah lembaga kemasyarakatan yang keberadaannya diterima masyarakat. 3. General institution adalah lembaga yang umum dikenal oleh semua orang. 4. Operative institution adalah lembaga yang berfungsi menghimpun tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Regulative institution adalah lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau kehidupan masyarakat yang tidak menjaga bagian mutlak lembaga itu sendiri. Syarat-syarat lembaga kemasyarakatan yang dapat dipengaruhi hukum. 1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan wibawa. 2. Hukum tadi jelas dan sah menurut yuridis, filosofi maupun sosiologis. 3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. 4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum dalam jiwa para warga masyarakat. 5. Para penegak dan pelaksanaan hukum dapat dirinya terasa terikat pada hukum yang ditetapkan dan membuktikannya dalam pola-pola perilaku. 6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. 7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Stratifikasi sosial dan hukum. Stratifikasi sosial adalah pembedaan dengan pengolahan masyarakat atau penduduk dalam kelas-kelas bertingkat secara hierarkis sebagai aspek penilaian sosial secara vertikal dalam kehidupan sosial di mana terletak ketidakseimbangan distribusi sandang, pangan, papan, bahan mentah atau produksi dan lain-lain. Dengan adanya ketidakmerataan tersebut sehingga timbul asumsi yang selalu dikaitkan dengan kastanisasi sosial secara material. Dalam kajian sosial, tingkatan-tingkatan masyarakat jika disimpulkan menjadi 3 tingkatan yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Irlanda. Ukuran yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi masyarakat. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan yang selalu diukur dengan banyaknya materi yang dimiliki seseorang menjadi tolak ukur bagi tetangga dan masyarakat sekitar ketika harus bersikap. Yang kedua, ukuran kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan atau wewenang ini dapat berupa status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Kehormatan masih terasa atau berlaku erat pada masyarakat tradisional yang masih memegang erat budidaya luhur. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan paling luas akan menempati posisi paling tinggi dalam lapisan sosial. Sistem stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup merupakan suatu sifat stratifikasi sosial di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Keadaan ini disebabkan karena dasar pengelompokan dalam sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup adalah melalui kelahiran dan keturunan. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka berkebalikan dengan stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi
stratifikasi sosial ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat naik maupun turun dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Memungkinkan terjadinya perpindahan antara satu kelas atau tingkat sosial pada batas-batas tertentu. Stratifikasi hukum. Sujono Sukanto mengatakan rule of law atau persamaan kedudukan di mana hukum di Indonesia adalah cenderung mengarah pada diskriminasi sosial. Hal ini sebagai dampak dari stratifikasi sosial. Sujono Sukanto membedakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat hukum sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu ascribed status, contohnya kedudukan anak, seorang bangsawan, brahmana, dan lain sebagainya. Yang kedua, achieved status, contohnya dengan persyaratan tertentu untuk mendapatkan suatu kedudukan yang diinginkan atau menaikkan pangkat. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya di masyarakat. Kekuasaan dan hukum. Definisi hukum berdasarkan ahli hukum. Utrecht dalam bukunya memberikan definisi hukum sebagai kaidah normal atau yaitu sebagai berikut. Sebagai kaidah normal, hukum dapat dirumuskan sebagai berikut. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat. Sudirman Kartohiprodja dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa sebagai berikut. Berhubungan dengan ini, maka dipandang lebih bermanfaat kalau ditemukan saja unsur-unsur pokok dalam apa yang dinamakan hukum itu daripada memberi perumusan daripadanya. Yang ketiga, Macar Kussumadmaja memberi tanggapan terhadap definisi hukum dalam bukunya Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional dan yang mengemukakan sebagai berikut. Jika kita artikan dalam arti luas, maka hukum itu tidak hanya meliputi keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan masyarakat. Definisi kekuasaan. Makstar Kussumadmaja dan B. Arif Siddharta menjelaskan bahwa kekuasaan adalah sebagai berikut. Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk melaksanakan kehendaknya atau pihak lain. Seorang ahli hukum yang bernama John Anton mengungkapkan ungkapan yang sangat populer karena diikuti oleh para ahli hukum dalam karya-karyanya. John Acton mengemukakan bahwa power tends to corrupt, power absolute tends to corrupt absolutely, yang artinya kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut penyalahgunaan pun bersifat absolut. Hubungan hukum dengan kekuasaan. Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat diungkapkan dalam slogan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.